Yo, MU akhirnya menang di Old Trafford, Theatre of Dreams. Ronaldo mencetak rekor gol terbanyak sepanjang masa. Bung Reja. Saksikan ulasannya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Oke, selamat malam Bung Reja. Wih, Malam bro. pakai kaos GOAT nih ya, pakai kaos GOAT ya bro. GOAT yang lagi nggak jadi GOAT. Dia another GOAT. Yo, Apa? long story short. M&M's. Hah? M&M's apa tuh? Messi dan Mbappe. Ya. Messi dan Mbappe juga mau pindah itu. Yoi. Kenapa nih? Gue dipanggil malam-malam nih. Ngobrol apa kita? Karena gue kemarin nonton MU bro, dan biasalah gue menunggu adegan-adegan lucu ya, tapi ternyata gue terkesima akhirnya menonton pertandingan kemarin bro. Yoi, yang awalnya gue pikir wah Ronaldo main lagi ternyata kan, terus dan membuat kejutan. Cuma gue mau mulai dari belakang nih, Jak. Gimana? Kenapa sih lu selalu seneng belakang? Main belakang? Ya, dari belakang baru ke depan gitu. Oke. Nah, di lini belakang MU ini Rangnick kemarin itu mencoba formasi baru dengan tidak memainkan Lindelof dan McTominay. Dia memainkan Dalot dan Telles di kiri ya. Telles di kiri, lalu di tengahnya ada pemain veteran seperti Nemanja Matic. Bruno tidak main, bro. Bruno nggak main. Akhirnya Pogba yang biasanya di tengah agak sedikit lebih maju mengisi posisi dari Bruno itu sendiri. Nah, di depan sudah jelas ada Sancho dan Cristiano Ronaldo dan Rashford. Nah, menurut lu sebenarnya komposisi pemain yang diracik oleh Rangnick tadi malam itu sebenarnya dengan maksud tujuan tertentu atau memang karena keterbatasan pilihan sih bro? Karena lu melihat adanya perubahan signifikan nggak dalam permainan MU kemarin? Ya kalau skema sih sebetulnya hampir mirip aja bro dengan beberapa pertandingan terakhir juga. Cuma memang kalau kita lihat kan kalau Varane main, Varane itu setiap dia main MU hampir nggak pernah kalah ya, gitu ya hanya beberapa kali lah gitu. Dan sebenarnya kalau bicara lini belakang, ya lu udah tahu lah pandangan gue tentang lini belakang United ya. Gue nggak perlu cerita lagi lah, bisa tonton tuh edisi-edisi podcast sebelumnya. Ya cuman kemarin juga Telles kan bikin penalti ya, yang tangannya keangkat. Bikin penaltinya Kane ya gitu. Kalau di tengah ketiadaan Bruno sebenarnya sedikitlah mengurangi ketergantungan MU ke Bruno, sehingga pemain-pemain lain bisa main lebih lepas. Tapi sekali lagi ketika Ronaldo sekarang kan di MU betul-betul jadi striker murni ya bro ya. Nah, betul. Gitu ya, betul-betul murni jadi striker gitu ya. Dia tuh memang perlu suplai bola yang bagus gitu, Dan kalau kemarin kita lihat skemanya MU, akhirnya memungkinkan untuk itu si Ronaldo dapat suplai. Karena kita tahu kita juga nggak bisa nyalain Ronaldo di beberapa pertandingan terakhir jelek banget mainnya. Waktu dia diturunkan, ya karena memang nggak ada pasokan bola kan. Gitu. Yang berbeda itu semalam dia dapat suplai menurut gua. Gitu. Ada dari Sancho, dari Pogba. Ngomongin dari Fred ya. Nah, kalau kita ngomongin lini belakang memang ya terbukti lah ya Maguire cetak lagi-lagi own goal dan kalau MU tidak menang tadi malam itu lagi-lagi pasti Maguire jadi bulan-bulanan di lini masa di Twitter, di Instagram dan lain-lain di Facebook. Cuma kan lini belakang ini masih kita anggap tidak jelas lah ya, masih gampang sekali kebobolan dan kalah sprint dengan penyerang-penyerang lawan. Terbukti ya jadi kalau lini belakang kalau ngomongin spesifik ngomongin Maguire ya. Jadi kan ada orang yang bilang bahwa Maguire ini ya sebenarnya bagus. Jangan lu lihat satu momen gitu kan. Jangan lu lihat satu momen ketika dia jelek, tapi sebenarnya dia sebagai back cukup bagus gitu ya. Tapi kalau gue kan ngelihatnya sering banget dia ada di momen itu.
Ya, Iya kan? betul. Sering Gua nggak banget dia melihat dapat itu momen juga, nggak melihat gitu. dia Dan bagus sama sekali malahan gitu. nah, tapi ada karena orang melihat, oh dia pemain timnas, gitu kan. Dia Hmm, pemain hmm. timnas Inggris, mainnya di Inggris bagus. Di MU mungkin hanya momen-momen tertentu dia nggak bagus. Tapi kalau menurut gua, ya apa, oke lah, Maguire ini rata-rata pemain lah, rata-rata back lah. Ya artinya kalau di klub sebesar MU, MU bisa mengandalkan back yang jauh lebih bagus menurut gua. Ya, kan kebayang kalau Maguire ini main di PSG, Bro. Pasti sudah Hmm. kena gitu ya. Gini, uh. Setiap Messi dia dong megang sama bola. Neymar. Kemarin Messi sama Neymar Iya, kena setiap bu itu, Messi Bro. sama Neymar setiap pegang bola kena cuma Iya. untung dia adalah pemain timnas Inggris dan di Liga Inggris sendiri mungkin marwahnya ya pemain timnas ini tidak Iya, tidak ini ya, memang betul. memang inilah flamboyan lah. Nah, kita Ya tapi gini, apa, lu nggak bisa jadi jago dengan jadi pemain timnas gitu. Nah, berarti memang masih PR nih lini belakangnya MU. Nah, kalau kita, ngomongin, lini depan, di mana Ronaldo kemarin berhasil mencetak 3 gol yang bukan hat-trick ya. termasuk inilah ya, bukan termasuk skill individu yang seperti Ronaldo yang kita bayangin, enggak. Cuma memang kerjasama yang apik dari Fred ya, terus dari, apa namanya, dari Sancho, mungkin dari Rashford aja yang agak kurang mungkin sedikit. Hmm. Justru Bro, kalau lu bilang tadi malam Ronaldo mendapat suplai yang bagus, berarti dengan keabsenannya si Bruno, menguntungkan bagi Ronaldo, kayak gitu berarti? Eee, apa ya, kalau bicara Ronaldo, kemarin kan hat-trick dia, di MU setelah 16 tahun ya, Ya, gitu kan. iya iya, Dan apa, Ronaldo itu sering banget Bro, termasuk pemain yang sering bikin hat-trick, hampir 49 kalau gua nggak salah. yes, 49 kali 49 hat-trick. bikin hat-trick ya. Jadi gini, kalau lu mau lihat MU, lu nggak bisa lihat momen satu game ya. Ya, jadi gini, dan lu berharap Ronaldo akan bagus terus, bikin gol terus, apalagi cetak hat-trick, cetak brace, itu mungkin lu nggak bisa lihat di momentum ini aja. Nah, ketiadaan Bruno juga bisa apa, nggak bisa dijadikan kesimpulan di pertandingan ini bahwa nggak ada Bruno, Ronaldo lebih bagus gitu ya. Mmm, mhm mhm. Eee, Cuma memang yang gue lihat malah justru, ketika kemarin sebelum-sebelumnya ada dengan Bruno, pemain-pemain MU lainnya, itu memang, apa, nggak seberani kemarin, gitu Iya ya, iya nggak iya seberani iya iya. kemarin. Mmm, Ya, jadi silahkan menurut gua Rangnick coba-coba gitu ya. Tapi sekali lagi, terutama buat fans MU ya, oke lah, Ronaldo bagus kemarin gitu ya, Ronaldo bagus kemarin. Gue sebagai orang yang sangat, appreciate juga ke Ronaldo, gue juga nggak expect dia akan bagus terus sih. Karena kan mmm, kita tahu ya bahwa Ronaldo ini kan bukan masa depan MU Bro, gitu ya. Ya dia memang apa ya, eee, ini adalah shortcut MU untuk dapat gelar dan ternyata di musim ini, kemungkinan besar MU nggak akan dapat titel. oke. Nah, menariknya seperti ini Ja, ketika misalnya Nah, ada Ronaldo dan Bruno ini memang salah satu, fantasista atau playmaker yang ada di MU sebelum kedatangan Ronaldo. Dan semua ya, pemain ini bergantung sama, pemain yang satu ini, yang Ciamik ini. Artinya ketika ada, pemain bertahan atau pemain, gelandang bertahan yang di tengah, ketika, ingin membangun sebuah serangan, pasti dia ngoper mmm, ke Bruno. Kalau Bruno, kemarin yes, gua lihat itu ke Pogba itu cuma sebentar, Pogba langsung oper lagi mmm, mmm. Ronaldo. Jadi kayak semacam harapan Mengurangi ketergantungan, ya, mengurangi pecah konsentrasi karena kalau ada Bruno di sana, orang pasti mmm, prefer ke Bruno. Karena kan Ronaldo ini ya, anak baru ya, anak baru lah yang anggap dia. Ke Bruno dulu. Nah, di Bruno ini bisa digoreng wajah lama, bisa digoreng kemana-mana yang akhirnya mungkin Ronaldo tidak akan mendapatkan bola sebagaimana yang dia mau. Cuma mmm, kita, ya kita harus bisa lihat juga walaupun, Bruno dan, adalah kompatriotnya Ronaldo, cuma kayaknya ya, kalau dimainkan terpisah juga ini. Nah, tapi yang menarik Ja tadi,
yang lu Tapi bilang bahwa bro, kemarin itu lawan Spurs. Ya, kita udah tahu lah, ya kan? Spurs kayak gimana. Kemarin juga banyak banget golnya. Pertama Ronaldo yang tendangan jarak jauh, masa cuma ditongkrongin doang. Siapa tuh, Dyer atau siapa? Ya kan? Sampai Ronaldo bisa iya, nge-shoot begitu, ya kan? Maksud gue lawannya juga Spurs gitu. iya. Spurs ancur-ancuran juga kan gitu belakangnya. Apalagi si Conte udah berapa game terakhir selalu nyoba nih. Conte kan andalannya 3 back ya. Dia main di Ya, mana-mana pasti 3 back ya kan. betul. Kemarin dicoba-coba ya menurut gue sih Spurs-nya hancur juga, Bro. Gitu. Tidak se-perform waktu melawan City lah ya, Bro ya, si Iya, Hotspur ini. mungkin semangatnya beda kali semangatnya. Padahal ini kan sebenarnya MU sama Spurs kan ini ya Mmm, eh, memperebutkan. lawan Heeh. iya betul memang lawan kompetitor utama ini kan. Iya, memperebutkan Gitu. posisi 4 besar ya di sana, Yoi. kayak gitu. Memang Conte juga bilang kalau cuma memang berarti kedua tim sebenarnya underperform, karena Gue kalau bilang MU nggak sendiri bagus mainnya. Nggak nggak bagus, bagus kedua ya. tim nggak bagus lah mainnya. Ya. Oke. Dan Nah, Maguire yang itu bikin gol bunuh diri ya. Tadi kalau lu nah, sebut Maguire bikin bunuh diri, coba lu lihat begitu bola itu umpan tariknya siapa? Spurs, gue lupa ya. mhm, Kulusevski atau siapa dari ya? sebelah kiri Kulusevski Dari ya, sebelah kiri, offside sebenarnya. ikan sebenarnya offside, ya kan? Mmm, Cuma kan si Maguire tuh ngerenggangin kaki dia kan. Nah, yes. tapi dia harusnya ngelihat posisi dia di depan gawang, posisi dia di mana. Kalau lu renggangin kaki itu di pinggir gawang, itu nggak masalah, bola kemungkinan out. Dia di depan gawang tuh, Dia kan no dia di look depan defending, gawang, Bro. No dia look di depan defending. gawang. Artinya ada kemungkinan begitu itu bola kenceng banget, ya masuk Deflected pasti bolanya ke ke gawang, gawang, deflect itu kayak pasti ke gitu. gawang, Iya, iya, gitu, iya, iya. iya kan? Ya tapi apa mau dikata lah. Maguire is Maguire ya, dan mungkin dia akan dijual juga. Nah, tadi yang lu bilang Ronaldo bukan masa depan MU ya, Bro. Hmm. Eee, pada pekan kemarin itu ada 3 pemain tua yang hat-trick, Oh ya? ya. Benzema, Oh, oke. Lewandowski, ya kan, sama Ronaldo. Ya kecuali mungkin yang pakai kaos Paris itu ya, si Lionel Messi, kayak gitu. Hat-trick juga bikin gagal Ini bikin gol. seakan-akan menjawab kepada apa namanya, kepada, pundit sepak bola bahwa this is not, the end Bro, bagi Ya, ya. seorang GOAT. Bahkan mungkin Ronaldo mungkin memiliki ambisi yang ya ini cuma gara-gara dia tidak menemukan, suplai bola, gara-gara pelatihnya. Kalau gue sendiri sih masih berharap, Hmm. Ronaldo masih bisa menunjukkan, karena gue pikir nggak terlalu itulah, nggak terlalu inilah masih masih bisa diharapkan oleh MU untuk minimal merebut gelar Oh, di musim sangat depan kayaknya. sangat bisa sebenarnya. Jadi tadi Mhm, kalau ngomongin pemain tua, sekarang mhm, mungkin dengan metode latihan, kebugaran, itu pemain mhm. kalau gue lihat ya, lifetime main bolanya itu lebih panjang. Ya, Yoi, dibanding zaman dulu ya. Sekarang ada Ibrahimovic, ada Giroud, ada Dzeko, ada Modric, Ronaldo, Modric, ya kan, iya, Benzema, ya kan. iya, Lebih lebih panjang mereka bisa main. Jadi maksud gua tadi Ronaldo bukan masa depan MU, menurut bukan gitu bro. Jadi maksud gua mmm, mungkin oke lah dalam 1-2 tahun ini Ronaldo bisa diandelin gitu. Tapi mungkin mmm, kalau lo bicara future MU pasti harusnya perlu pemain yang lebih muda gitu ya. Tapi gue sama yoi, sekali tidak melihat Ronaldo ini pemain yang nggak bisa diandelin, enggak gitu ya. iya. Lo bayangin di usia 36 mau 37 tahun main di IPL dan nyetak hat-trick itu pasti bukan hal sembarangan. Hmm. Iya, yang lain boleh hat-trick ya, tapi bukan di Liga Inggris. Ini Yoi, IPL Bung, ya kan? yoi, yoi. Ah, Luar biasa li emang, tapi liga di mana memang satu klub habis juara dunia bisa tiba-tiba nanti bubar. tapi memang Ronaldo emang luar biasa. Gue juga kaget sih kemarin dia itu bisa memecahkan rekor gol top scorer sepanjang masa dengan 807 gol ya. Itu Oh, hanya ya, apa itu tapi selalu jadi perdebatan itu, ya kan? Penaldo, Penaldo, Iya, Penaldo. soal data itu selalu jadi perdebatan kan Pele, Ronaldo, ya kan selalu jadi perdebatan. Hmm.
Ada juga yang bilang Ronaldo ini raja penalti, Bro. Jadi dari 800 itu mungkin sekitar 300-nya itu dicetak melalui penalti. Kalau kata-kata Messi lovers kan yang nggak suka sama Dodo. Ada juga. Ya selama Oke, penalti itu masih dibilang gol ya kita hitung lah. betul. Nah, apa namanya, persaingan di Big Four, Bro, di top 4 itu kan menjadi semakin luar biasa ya. Sekarang Arsenal juga semakin menakutkan ya. Sehingga Ya, udah mulai ya dia juga tidak main di liga manapun ya. Kalau kita bilang, kalau Koci bilang itu di ya FPL bro, di FPL. tidak pernah kalah dalam 5 pertandingan terakhir dan selalu konsisten. Jadi Xhaka atau kemarin Lacazette nyetak gol Lacazette, dan iya lain-lain. iya Sudah iya. mulai ini. Jadi tidak ada Arteta out sudah nggak ada. Nah, akan memperebutkan peringkat keempat dengan MU. Kalau dilihat ada voting lah di semacam voting singkat di pollingnya Twitter, ternyata publik itu masih mengharapkan MU bisa di 4 besar Bagus. walaupun Iya, iya. Arsenal sekarang masih walaupun Arsenal dalam tren yang positif. Menurut lu bagaimana, Iya. Bro? Ya, kalau ini dengan hasil kemarin MU menang Spurs, kemudian Arsenal menang lawan Leicester ya, 2-0. Leicester. Ini semakin seru nih Hmm. perebutan posisi keempat. Ada MU, ada Arsenal, ada Tottenham, ada Wolves, ya. Iya. Kalau gua nggak salah, makin seru sih ya. Cuma seperti dulu gue pernah bilang, kalau Arsenal ini memang sebenarnya isinya pemain-pemain muda, bro. Ya, Iya. pemain-pemain muda. Yang kita takutkan dari pemain-pemain muda apa sih? Ketidakkonsistenan. Iya. Iya kan, mereka mungkin main bagus, main semangat, tapi bisa berubah di game berikutnya gitu ya. Iya. Tapi kalau kita bicara MU sama juga, ya kan. Hari ini main bagus, minggu depan main jelek. Minggu depan main bagus, minggu depan main jelek gitu ya. Nah, ini semakin seru di 4 besar. Cuma kalau ngelihat lawan-lawan di sisa game week di EPL, Arsenal jauh lebih mudah bro daripada MU gitu ya. Iya. Walaupun gue sendiri berharap MU finish di 4 besar gitu ya. Tapi Arsenal dia punya lawan-lawan yang lebih mudah plus dia punya kelebihan pertandingan. Gitu. Jadi terdepan lah untuk ini. Dan kalau Arsenal balik lagi ke Champions League itu juga ini juga kan. PR juga. Apa namanya? Enggak, maksud gua nostalgia juga Arsenal balik ke Champions gitu kan. Gua kangen juga masa-masa itu, gimana Arsenal Iya kan? Thierry Henry dan lain-lain. Kita juga akan tunggu lah ya Arsenal ini melawan Liverpool ya di hari Kamis Iya, 17 Maret. Kamis ya. Nah, kita juga akan siapkan materi untuk itu set piecer. Nah, itu boleh tuh bro, kalau Arsenal bisa menang lawan Liverpool, udah. Kita akan undang fans The Gunners untuk datang ke rumahnya fans sepak bola gitu dan saksikan. Fans Liverpool ya kan? Kita khusus Arsenal dulu nih. Liverpool kan kita udah Okay. pernah nih. Arsenal dulu, pokoknya malamnya Arsenal. Karena kita harus ikut hype-nya bro. Hype-nya sekarang Arsenal lagi The Gunners gitu ya. kan. The Gunners. Okay. Apalagi kalau misalnya Arsenal bisa mengalahkan Liverpool nanti, wah luar biasa kan. Akan semakin menarik IPL ini. Oke, mungkin begitu saja Bung Reja. Terima kasih udah sempat waktu. Thank you banget. Oke juga, terima kasih Set Piecer telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like and subscribe di Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.